Mengapa penanganan pasca panen kopi sangat penting? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Dwi Shanti Wirandani. Kali ini kita akan membahas mengenai penanganan pasca panen kopi. Adapun tujuan pembelajaran sebagai berikut. Berikut merupakan kompetensi dasar dan kompetensi indikator pada pembelajaran kali ini. Kopi atau Coffea sp adalah komoditas yang memiliki peranan penting di salah satu subsektor perkebunan di Indonesia. Menurut laporan Badan Pusat Statistik atau BPS tahun 2023, produksi kopi mencapai 794,8 ribu ton pada tahun 2022. Hal ini meningkat 1,1% dari tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa peluang pasar kopi cukup besar. Namun, permasalahan yang umumnya terjadi adalah penanganan kopi setelah panen. Ketika buah kopi dipetik atau dipanen dan terpisah dari tumbuhannya, maka cenderung akan mengalami perubahan fisik ataupun kimia yang dapat menentukan kualitas maupun cita rasa pada buah kopi. Mutu kopi yang rendah akan mempengaruhi harga jual dari kopi tersebut, sehingga dibutuhkannya penanganan pasca panen pada biji kopi. Selanjutnya, kita ketahui dulu nih, apa sih pasca panen itu? Pasca panen adalah sebuah kegiatan atau tindakan penanganan hasil tanaman setelah dilakukannya pemanenan. Tujuan utama dari penanganan pasca panen yang pertama adalah mencegah susut bobot. Susut bobot adalah penurunan berat bahan atau komoditas yang disimpan. Yang kedua, umumnya seluruh komoditas pertanian dan perkebunan memiliki sifat yang mudah rusak atau perishable, sehingga mengakibatkan terbatasnya umur simpan atau daya simpan suatu komoditas. Dengan adanya penanganan pasca panen yang baik, dapat meningkatkan daya simpan pada komoditas khususnya biji kopi. Yang ketiga adalah memperlambat perubahan kimia yang tidak diinginkan. Tujuan yang keempat adalah mencegah kontaminasi bahan asing dan mencegah kerusakan fisik. Umumnya, buah kopi yang telah dipanen memiliki kadar air yang relatif lebih tinggi dan memungkinkan mudahnya ditumbuhi jamur atau kapang di permukaan buah kopi. Dan yang kelima adalah mempersiapkan buah kopi ke proses pengolahan selanjutnya. Apakah nanti buah kopi akan menjadi biji kopi yang siap sangrai atau menjadi bubuk yang siap minum? Nah, sekarang yuk kita intip keseruan teman-teman kita melaksanakan panen buah kopi di SMK SPP Negeri Samarinda. Ukuran kematangan dapat ditandai dengan perubahan warna pada buah kopi dan tingkat kekerasan pada permukaan buah kopi. Dalam pemanenan, dianjurkan untuk memetik buah kopi yang sudah matang saja, yakni berwarna merah di seluruh bagian permukaan, agar mendapatkan kualitas biji kopi yang terbaik. Ada beberapa warna berdasarkan tingkat kematangan buah kopi, yakni hijau hingga hijau kekuningan ketika masih muda, kuning kemerahan ketika setengah matang, merah merata ketika matang, dan merah kecoklatan ketika lewat matang. Nih, bisa dilihat daging buah kopi yang sudah matang umumnya memiliki tekstur yang lunak. Memetiknya menggunakan tangan ya, tidak dijambak dan ditarik karena dapat mengakibatkan bagian buah kopi terluka dan dapat mempengaruhi produktivitas setelahnya. Namun bagian yang tepat adalah bagian buahnya diputar hingga terlepas. Setelah tahap pemanenan, dilanjutkan dengan penanganan pasca panen kopi, yakni terbagi menjadi dry process, wet process, dan semi process. Kali ini kita akan menggunakan teknik honey process. Setelah buah kopi dipetik atau dipanen, dilanjutkan dengan proses sortasi atau pemisahan antara buah kopi yang baik atau superior dan buah kopi yang cacat atau inferior. Biji kopi yang sudah dipanen tidak boleh lebih dari 24 jam harus sudah diproses, karena kalau lebih dari 24 jam akan berpengaruh sehingga buah kopi menjadi over fermented dan menimbulkan bau yang berbeda dari standar kopi. Selanjutnya adalah proses perambangan atau perendaman menggunakan air. Ketika buah kopi itu mengapung, maka dinyatakan adanya ruang kosong pada buah kopi, sehingga tidak layak untuk ke proses selanjutnya. Sedangkan yang tenggelam dinyatakan kepadatan masih baik dan dilanjutkan ke proses berikutnya. Tahap berikutnya adalah pengupasan antara kulit buah, kulit ari, dan kulit tanduk menggunakan mesin pengupas yakni huller.
Pada tahap ini tidak dianjurkan mengupas menggunakan cara menumbuk karena akan mengakibatkan pecahnya kulit buah kopi. Tahapan selanjutnya adalah pencucian yang berfungsi untuk menghilangkan sisa lendir pada kulit biji kopi. Setelah pencucian dengan air, dilanjutkan dengan proses pengeringan. Hal ini bertujuan untuk menurunkan kadar air pada biji kopi dengan batas tertentu, biasanya sekitar 16%. Pada metode pengeringan kali ini menggunakan penjemuran langsung di bawah sinar matahari selama 5-7 hari. Hal terpenting saat penjemuran adalah membolak-balik biji kopi agar pengeringan merata. Untuk skala kecil bisa menggunakan tangan dan untuk skala besar bisa menggunakan bantuan kayu. Setelah pengeringan, biji kopi diangkat dan memasuki tahap grading. Grading adalah proses pemisahan biji kopi berdasarkan kualitas dari mutu biji kopi. Grade kopi itu sendiri merupakan standar mutu sebuah biji kopi yang sudah ditetapkan oleh pemerintah Indonesia melalui Badan Standar Nasional tentang Biji Kopi yang sudah diperjualbelikan di Indonesia dengan SNI. Grade kopi yang beredar atau diperjualbelikan telah diklasifikasikan atas 6 grade, dengan grade 4 yang terbagi atas grade 4A dan 4B untuk jenis kopi. Setelah dilakukan tahap grading, dilanjutkan dengan proses pengemasan. Hal ini bertujuan untuk memperpanjang daya simpan, mempertahankan mutu fisik, mencegah hama penyakit, serta mempermudah pengangkutan. Dan jangan lupa memberikan label pada kemasan biji kopi agar memperjelas informasi yang diberikan pada konsumen. Tahap terakhir adalah penyimpanan atau penggudangan. Penyimpanan ini dilakukan hanyalah sementara sebelum biji kopi diproses atau diolah kembali atau sebelum dilakukannya penjualan. Yang perlu diperhatikan pada proses penyimpanan atau penggudangan dari biji kopi ini, yang pertama adalah memperhatikan ruangan atau wadah penyimpanan. Upayakan memiliki sirkulasi udara yang baik agar kelembaban tetap terjaga dan dilakukan pengecekan secara berkala. Kesimpulan materi kali ini adalah pasca panen kopi sangat penting, salah satunya mempertahankan kualitas dari biji kopi. Adapun tahapan pasca panen mulai dari panen, sortasi, perambangan, pengupasan kulit, pencucian, pengeringan, grading, pengemasan, dan penggudangan. Nah, bagaimana pembelajaran kita kali ini mengenai serangkaian proses panen dan pasca panen biji kopi? Cukup sekian dulu ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.